Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Wassalawatullahi wassalamu ala khairil anam Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat, pendengar setia suara mujahidin, suara Perak Jaya dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan malam hari ini kita telah melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat maghrib secara berjamaah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, malam hari ini kita akan masuk kepada bab baru, yaitu Kitabu Adabit Ta'am, kitab yang menjelaskan tentang adab makan. Islam agama yang lengkap, mengatur semua segi kehidupan, mulai dari masalah pribadi, masalah keluarga, bagaimana bermasyarakat, bagaimana bernegara, bagaimana bermuamalah, itu lengkap. Bahkan urusan-urusan rumah tangga, di antaranya adalah pekerjaan kita sehari-hari, bahkan setiap saat, yaitu makan dan minum, diatur di dalam agama ini. Sungguh telah sempurna, telah lengkap ajaran agama Islam ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala menutup firman-Nya tentang hukum-hukum dengan surah Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini, kata Allah, pada saat haji wada, telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan aku cukupkan nikmatku untukmu, dan aku ridhoi Islam itu menjadi agamamu. Oleh karena itu, setiap pagi dan sore kita baca doa Nabi. Beliau mengatakan, raditu billahi Rabba wa bil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ini yang dibaca. Pernyataan, ya Allah, aku rela, aku ridha Engkau sebagai Tuhan, dan aku rela, aku ridha bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul dan utusanmu, dan aku rela dan ridha bahwa Islam menjadi agamaku. Ini doa pagi dan doa sore. Pagi sebelum matahari terbit, sore sebelum matahari terbenam, kita baca doa-doa ini sebagai sebuah pernyataan agar kita semakin kuat berpegang teguh kepada agama ini. Karena Allah Subhanahu wa taala berpesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati meninggalkan dunia yang fana ini, atau ruh berpisah dengan jasad, kecuali dalam keadaan Islam.
Kita semuanya tidak lupa dengan doa-doa Nabi. Beliau berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam menghadapi sakratul maut. Sehingga kita mampu mengucapkan satu kalimat, yaitu kalimat La ilaha illallah. Disebutkan bahwa siapa yang membiasakan mengucapkan sesuatu dalam kehidupan ini, maka begitulah dia akan mati. Kalau orang yang selalu ngaji, begitulah nanti matinya. Orang yang selalu berzikir, seperti itulah dia akan meninggal. Bahkan orang yang sering menyanyi, sering nyanyi-nyanyi, begitulah dia mati. Ada di rumah sakit, ada seorang anak mengingatkan orang tuanya, wahai ayah, nyebut istighfarlah, istighfarlah. Tetapi karena dia ini adalah sering menyanyi dalam kehidupannya, maka dia meninggal dalam keadaan menyanyi. Dia tidak ingat lagi yang lain. Yang dia ingat adalah Bengawan Solo. Itu yang dia ingat. Disuruh nyebut kejadiannya di rumah sakit sini, di Surabaya ini. Nah, karena itu mari kita jaga lisan-lisan kita. Lisan kita ini agar selalu basah dengan zikir. Kita selalu berzikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maha suci Allah dan segala puji baginya. Dan maha suci Allah yang maha agung dan yang maha agung. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Kemanapun kita berjalan kita baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Di kendaraan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Atau zikir yang lain, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Selalu kita baca kemanapun kita pergi. Atau istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sehingga nanti kita bisa menutup usia kita, menutup kehidupan kita di dunia ini dengan satu kalimat, yaitu la ilaha illallah. Pada ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah agama yang lengkap. Tidak perlu lagi ditambah, tidak perlu lagi dikurangi. Tinggal bagaimana kita menyambut Islam ini. Kalau kita menyambut dengan baik, insyaallah taala kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Nah, di antara ajaran Islam yang paling mendasar di sini tentang adab-adab, yaitu adab at-ta'am. Bagaimana kita adab-adab kita dalam menghadapi makanan dan makan. Yang pertama adalah babut tasmiyah fi awwalihi wal hamdi fi akhirih. Bab yang menjelaskan tentang mengucapkan bismillah sebelum makan dan ketika mengakhiri membaca alhamdulillah. Di awalnya adalah menyebut nama Allah, kemudian di akhirnya adalah memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. An Umar bin Abi Salamah, dari Umar ibni Abi Salamah radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata kepadaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sammillah wa kul biyaminika wa kul mimma yalika, muttafaqun alaih. Umar bin Abi Salamah adalah anaknya Abu Salamah. Abu Salamah ini meninggal dalam perang, sehingga istrinya yang berduka cita diajarkan sebuah doa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma jurni fi musibati
wa akhlifni khairan minha. Ya Allah, berikanlah ganjaran terhadap musibah yang menimpaku dan berilah pengganti yang lebih baik dari musibah ini. Ini dibaca terus oleh Ummu Salamah. Suatu saat Nabi SAW ketika takziah mengajarkan doa ini. Di lain waktu Nabi Muhammad SAW datang dan melamar Ummu Salamah. Nah, Umar bin Abi Salamah ini putra dari Abu Salamah, suami dari Ummu Salamah. Ummu Salamah kemudian menjadi Ummahatul Mukminin. Pada saat itu dia ini masih kecil. Qala li Rasulullah. Di riwayat yang lain, redaksi yang lain, Nabi SAW mengatakan, ya gulam, wahai anakku, samillah, wahai anakku, makanlah dengan menyebut bismillah. Nah, Syekh Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan di sini qala bismillah, yakni qul bismillah wala haraj an yazid al-insan ar-rahmanir rahim. Tidak mengapa, kata Syekh Shalih Ibnu Utsaimin yang mensyarahkan kitab ini, beliau mengatakan tidak mengapa kalau ditambah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Lianna hadainil ismaini asnallahu bihima ala nafsihi fil basmalah. Karena kedua nama ini, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Subhanahu wa ta'ala memuji dirinya dengan ucapan bismillah fil Qur'anil Karim. Di dalam Al-Qur'anul Karim qala bismillahirrahmanirrahim. Di ayat yang ke-30 surah An-Naml, ketika Nabi Sulaiman alaihissalam mengirim surat kepada Ratu Balqis, beliau menulis innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kalau nanti ada yang bertanya, kenapa kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim? Apakah ada ayat yang menjelaskannya? Ada. Tunjukkan di dalam surah An-Naml, surah yang ke-27, ayatnya yang ke-30. Ketika Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Balqis, innahu min Sulaiman, sesungguhnya ini dari Sulaiman, surat ini maksudnya. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sehingga para ulama ketika membahas tentang bismillah di awal surah, apakah itu bagian dari surah, ya, bagian dari surah yang akan dibaca, atau dia merupakan pembatas antara surah yang satu dengan yang berikutnya, surat yang satu dengan berikutnya. Ini ada perbedaan di antara para ulama. Dan bagaimana dengan bismillahirrahmanirrahim di awal surah Al-Fatihah? Dulu sudah pernah kita bahas. Ini fi khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim awwalu suratil Fatihah. Jadi ayat yang pertama surah Al-Fatihah. Sehingga dalam mazhab Syafi'i, kalau salat dibaca keras-keras bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dibaca bismillahnya keras-keras. Di dalam mazhab Syafi'i. Kalau imam-imam yang lain mengatakan innahu laisa minal Fatihah, ia tidak termasuk surah dari Fatihah. Jadi ayat pertama itu adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sehingga ada yang tidak membaca bismillah langsung Alhamdulillahirabbil alamin berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam tafsir Al-Qurtubi itu ada. Nah, pendapat yang lain mengatakan dia tetap merupakan ayat pertama dari surah Al-Fatihah, akan tapi bismillahnya disirkan, tetap dibaca bismillahirrahmanirrahim. Disirkan membacanya dia. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana nanti bapak-bapak
supaya tidak kaget ya pada saat melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh. Nah, para imam-imam membaca sebagaimana yang sering kami baca. Kami tidak mengeraskan bacaan bismillahnya, tetapi membaca Bismillahirrahmanirrahim. Supaya tidak kaget nanti kalau ke Mekah dan ke Madinah, sini kok nggak baca bismillah. Mereka baca tapi disirkan. Karena ini yang lebih banyak di dalam riwayat Nabi Muhammad SAW. Kata para sahabat, "Shallaitu khalfan Nabi wa shallaitu khalfa Abi Bakrin wa shallaitu khalfa Umar wa shallaitu khalfa Utsman wa khalfa Ali wa lam yusma' minhu ayyakula bismillahirrahmanirrahim." Kata sahabat ini mengatakan, saya sholat di belakang Nabi, di belakangnya Abu Bakar, di belakangnya Umar, Utsman dan Ali. Saya tidak mendengar bismillah itu dikeraskan. Fihi khilaf di antara para ulama, ini perbedaan di antara para ulama. Adapun yang mengeraskan tafadhol silakan. Tetapi yang lebih banyak adalah mensirkan supaya nanti bapak-bapak tidak kaget ketika melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh. Karena di sana di Arab Saudi mazhabnya ada Hambali. Mazhab Hambali ini bismillahnya disirkan, tidak dikeraskan. Nah, kembali kepada hadis ini, bahwa Nabi Muhammad SAW ketika menemukan anak kecil ini makan, ya, Nabi mengingatkan, ya gulam, dan riwayat yang lain, samillah, ucapkanlah bismillah. Nah, kata Syekh Utsaimin, wala haraj an yazida ar-Rahman ar-Rahim. Tidak mengapa kalau seseorang menambah dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Lianna hadainil ismaini athnallahu bihima ala nafsihi fil basmalah fil Qur'anil Karim. Karena dua nama ini, jadi Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya ya di basmalah ini dalam Al-Qur'anul Karim sebagaimana yang sudah kita baca. Fa in qala Bismillahirrahmanirrahim wala fala haraj. Kalau dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim mau makan, fala harajnya apa-apa. Wa in qatasara ala bismillahi kafa. Kalau hanya membaca bismillah itu sudah cukup. Nah, ini kembali lagi kami ingatkan ketika kita membahas pekan yang lalu, mendahulukan tangan kanan ketika mau makan, minum dengan tangan kanan. Kita perhatikan anak-anak kita. Perhatikan ketika dia makan pakai tangan kiri atau pakai tangan kanan. Karena ini sangat memungkinkan anak-anak kita itu lebih cepat menggunakan tangan kiri. Coba diperhatikan. Nah, ketika kita menemukan anak-anak kita makan dengan tangan kiri, kemudian minum dengan tangan kiri, di sini kita harus segera untuk membenarkan, menegurnya gitu. Nanti kalau sudah besar agak sulit. Kenapa, Pak? Nah, mumpung masih kecil, anak-anak kita ini diingatkan kalau makan pakai tangan kanan. Demikian juga kalau minum pakai tangan kanan. Pakai baju tangan kanan. Pakai sepatu tangan kanan. Ini harus selalu diingatkan. Kalau kita sudah anak kita besar-besar, sekarang punya cucu, maka ingatkan cucu-cucu kita. Selalu dikawal terus. Karena sering lupa. Kadang-kadang langsung makan. Nah, di sini kita ingatkan, tanya, sudah baca bismillah belum? Jangan-jangan kita juga lupa. Kan banyak orang sudah makan banyak sekali. Makan satu piring enggak cukup. Tambah lagi satu piring enggak cukup lagi. Sampai 3 piring enggak cukup juga. Ternyata makan enggak baca bismillah. Kan ada orang yang makan banyak sekali sampai 16 piring, enggak kenyang-kenyang. Ini siapa yang ikut makan? Nah, oleh karena itu adab-adab ini perlu diperhatikan betul. Ini yang pertama. Sebelum makan, ya mencuci tangan. Kemudian dianjurkan makan dengan tangan. Kecuali ada hal-hal yang perlu dengan pakai sendok, ya pakai sendok. Nah, yang berikutnya, wa kul biyaminika. Setelah mengucapkan bismillah, maka makanlah dengan tangan kanan. Ada enggak sesuatu yang dimasukkan ke dalam mulut dengan tangan kiri, Pak? Ada, Pak?
Ada nggak? Ada nggak kita masukkan ke mulut kita dengan tangan kiri? Ada? Ada, Pak? Ngerokok? Ngerokok tangan apa, Pak? Kalau ngerokok tangan apa, Pak? Bener? Hah? Tangan kanan apa tangan kiri kalau ngerokok? Tergantung ya. Baca bismillah nggak kalau ngerokok? Siapa di antara jemaah yang ketika ngerokok baca bismillah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ada nggak? Hah? Nggak pernah dengar? Kalau masnya ngerokok pakai bismillah nggak? Hah? Nggak pernah ya? Lupa ya? Kalau ngerokok itu apa? Bukan makan, bukan minum ya? Apa namanya? Iya, sesuatu yang masuk ke dalam mulut harus menggunakan tangan kanan dan ucapan bismillah, dan yang masuk itu yang bermanfaat. Kira-kira kalau ngerokok manfaatnya untuk kesehatan apa ya? Ada nggak? Oh, saya mau ngerokok biar jantung saya sehat. Ada nggak? Hah? Bisa jadi makruh, bisa jadi haram ya. Bisa jadi wajib ya. Wajib merokok dia. Nanti dipikirkan dia. Kenapa kok ya kalau saya ngerokok kok nggak pakai tangan kanan, kok pakai tangan kiri? Kenapa kok nggak pakai baca bismillah gitu ya? Padahal sesuatu yang masuk ke dalam mulut kita harus pakai bismillah. Karena Nabi mengatakan, fa inna syaitan ya'kulu wa yashrabu bishimalihi. Karena syaitan itu makan dan minum dengan tangan kirinya gitu ya. Nanti dipikirkan masing-masing gitu ya. Nah, Nabi mengatakan, kul biyaminika, makanlah dengan tangan kananmu. Kita disuruh makan dengan tangan minum pakai tangan kiri. Enggak sadar kan? Enggak sadar sampean tadi minum pakai tangan kiri. Nah, ini karena kita kadang-kadang nggak sadar kebiasaan makan tangan kiri, minum tangan kiri. Ini kadang-kadang nggak sadar gitu ya. Makanya saya ingatkan langsung, ya jangan diulangi ya. Nah, tadi minum pakai tangan kiri tadi. Jadi kita perhatikan di rumah kita lah. Kadang-kadang anak-anak kita atau kita ketika kita undangan, ini kan cenderung menggunakan tangan kiri gitu ya. Ini perlu diperhatikan betul, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya katanya. Nah, baik, kita lanjutkan, itu adab yang kedua ya. Nah, yang ketiga sekarang, ini kaitannya dengan makan berjamaah. Wa kul mimma yalik, makanlah yang dekat denganmu. Karena Nabi SAW lebih sering makannya itu adalah berjamaah. Beliau mengatakan, ta'amun wahid lisnaini yakfi lisnaini. Ta'amun wahid yakfi lisnaini. Makanan yang satu piring yang dimakan satu orang itu cukup untuk dua orang. Wa ta'amul lisnaini yakfi lisalatah. Makanan untuk dua orang cukup untuk tiga orang. Ini luar biasa. Dicoba nanti makan berjamaah. Karena Nabi SAW selalu makannya berjamaah. Kalau ada sahabat-sahabat datang, beliau makan berjamaah. Coba nanti dirasakan, kalau makanan itu sedikit, kalau berjamaah insya Allah cukup berkah. Kalau banyak, habis insya Allah dia. Jadi sedikit berkah, banyak habis. Nah, Rasulullah SAW ketika makan, anak kecil ini makannya begini. Jadi ngambil di sini. Nah, Nabi mengatakan kalau makan yang dekat-dekat dulu. Jangan makan yang jauh-jauh. Dan ini kalau makannya berjamaah. Nabi SAW dalam suatu riwayat, beliau ketika makan bersama para sahabatnya, ya makanannya sederhana sekali. Makannya sangat sederhana sekali, makan roti. Tapi beliau selalu berjamaah. Ini akan mengundang keberkahan. Nabi Muhammad SAW mengatakan,
wa kul mimma yalik, kecuali gitu ya. Ya kalau kita makan yang dekat-dekat dulu, kecuali kalau di depan kita itu hanya tempe saja. Sebelah sana ada ayam. Yang sebelah sana enak-enak semua. Di depan kita ini tempe gitu ya. Boleh nggak gini? Boleh gitu ya. Jadi supaya adil, kalau dikasih tempe tok itu sebelah sana enak-enak makanannya. Dan sekarang ada lagi meja yang muter. Kadang-kadang kalau dimuter pas sebelah sana ayam terus. Pas di depan kita nih tempe, sambal gitu ya. Muter lagi, tempe lagi gitu ya. Nah, ini boleh kita mengambil di meja banyak ini. Ayamnya jauh tuh, ikannya jauh. Sedangkan di depan kita ini makanannya gizinya sederhana gitu ya. Nah, ini diperbolehkan. Tetapi kalau semuanya sudah sama semua, makanannya sama, ya sudah kita makan yang ada di depan kita. Dan ini sesekali kita biasakan kepada anak-anak kita. Kita makan satu nampan saja. Bukan satu piring, satu nampan sama-sama. Supaya apa? Melatih anak-anak kita. Ini melatih kebersamaan. Suatu saat anak-anak kita mungkin di sekolahnya diajak untuk camping atau tadabbur alam. Di sana nggak ada makanan kecuali makan sama-sama. Nah, ada juga yang mengatakan jijik saya makan rame-rame. Nah, ini supaya mereka nggak mengatakan seperti itu. Ini harus dilatih anak-anak kita itu. Suatu saat anak-anak kita akan berinteraksi dengan dunia luar. Ya mungkin sekarang masih semuanya serba cukup ya. Suatu saat dia mungkin tugas, entah dia menjadi menjadi militer suatu saat itu ya. Tidak ada makanan kecuali sedikit makanan. Maka pada saat itu mau nggak mau dia harus makan berjamaah. Kalau nggak terbiasa, dia nggak mau makan nanti. Nah, oleh karena itulah hal-hal seperti ini perlu dicoba ya. Untuk menanamkan kesederhanaan, menampakkan kesederhanaan. Begitulah Nabi SAW ketika makan. Demikian juga duduknya Nabi itu. Ketika makan pun ada cara-cara duduknya itu ada. Gitu ya. Jadi ketika makan nggak boleh seorang bersandar. Jadi makan sambil bersandaran ya. Jadi menjelojorkan kaki kemudian bersandar makannya. Itu nggak boleh makan seperti itu. Duduknya Nabi ada beberapa cara-cara nanti insyaallah akan dijelaskan di sini. Ini adalah hal-hal yang kecil yang perlu kita terapkan di dalam kehidupan ini. Ya paling tidak di dalam keluarga kita. Sesekali kita makan, misalnya ketika makan nasi bungkus apa kita makannya rame-rame. Insya Allah kalau misalnya kita beli nasi bungkus 4 untuk 6 orang, 2 saja insya Allah cukup. Dibuka dulu 1, dibuka 2. Ternyata masih ada sisa 1. Ini betul-betul berkah luar biasa. Nanti bisa dicoba di rumah masing-masing. Ya. Nah, baik, hadis ini muttafaqun alaih. Yang kedua hampir sama, tapi di sini ada penekanan. Wa anna Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum," apabila salah seorang di antara kalian makan, "falyadhkur ismallahi ta'ala," maka berzikirlah atau sebutlah nama Allah, yaitu bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Fa in nasiya, kalau lupa, mungkin karena tergesa-gesa ya. Dia sudah lapar sekali, ini lupa ini. Sudah setengah makan. Sudah hampir 1 piring sudah habis. Baru dia ingat. Fa in nasiya, apabila dia lupa, an yadhkura ismallahi ta'ala fi awwalihi, kalau dia lupa membaca bismillah di awal, falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu, maka ucapkanlah bismillahi awwalahu wa akhirahu, dengan menyebut nama Allah yang pertama dan juga yang akhir. Jadi ini dia ucapkan sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan beliau mengatakan ada hadisun hasanun sahih. Nah, di sini ada beberapa hikmah, ada disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan bahwa fi hadzal hadis dalilun
ala annahu yanbaghi lana an nu'allima as-sibyan wal gilman adab al-akli wasyurbi. Nah, hadis ini menjelaskan wajib bagi kita mengajarkan kepada anak-anak kita adab-adab makan dan minum. Wa kadzalika adabun naum, demikian juga kita ajarkan adab-adab tidur. Fadlan anil umuril ukhra kas salat, sebelum kita mengajarkan yang lain seperti salat. Fa innar Rasul sallallahu alaihi wasallam qala muru abna'akum bis salati li sab'in wadribuhum 'alaiha li 'ashrin. Perintahkanlah anak-anakmu untuk melaksanakan ibadah salat pada umur 7 tahun, dan kalau umur 10 tahun tidak mau salat maka berilah pelajaran dengan cara memukulnya. Pada Nabi rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin ini hadis yang kita sampaikan pada malam hari ini. Masih ada lagi hadis-hadis yang berkenaan dengan adab-adab makan ini, namun kita berikan kesempatan kepada jamaah. Barangkali ada yang bertanya. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini titipan pertanyaan dari keluarga di Makassar. Jadi gini kronologinya, Ustaz. Ada, bukan bapaknya, omnya itu bukan miskin, bukan kaya, sedang-sedang. Tapi selama hidupnya kan belum pernah berkurban. Ponaannya ini yang mungkin sedikit ada kelebihan. Jadi dia ini menyumbang kepada orang tuanya itu, kita anggap orang tuanya, untuk supaya dia ikut berkurban di itu. Bagaimana? Boleh atau tidak? Ya. Ya. Salah satu bentuk al-bir itu adalah salah satu bentuk berbuat baik kepada orang tua. Di antaranya adalah ketika mereka tidak punya, kita memberikan apa yang diperlukannya. Nah, ketika mendekati hari kurban, ya, dia juga ingin kalau orang tuanya juga ikut berkorban. Boleh atau tidak? Boleh, karena Nabi SAW pada saat itu berkorban juga tidak untuk dirinya. Nabi mengatakan satu kambing untuk satu keluarga cukup. Satu kambing untuk satu keluarga. Nabi ketika menyembelih menyebutkan Allahumma taqabbal minni, terima daliku wa min ahli baiti, dan dari keluargaku, wa min ummati Muhammad alladzi lam yudakhi, dan dari umatnya Muhammad yang belum pernah berkorban. Sama juga Nabi SAW ketika mengakikahi cucunya, bukan Ali yang mengakikahi, tapi Nabi yang mengakikahi. Akka Rasulullah SAW al-Hasan wal Husain fi yaumi sabi'ihi. Rasulullah SAW mengakikahi cucunya Hasan dan Husain pada hari ke-7 setelah kelahirannya. Demikian juga ketika berkorban, kalau kita punya kelebihan, kita juga belikan kambing untuk orang tua kita. Satu ini saya korbankan untuk sama orang tua saya. Itu boleh, silakan. Baik. Ini salah satu bentuk berbuat baik kita kepada orang tua kita. Baik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan langsung. Bagaimana kriteria imam sholat zaman Nabi Muhammad SAW atau masa sahabatnya? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya berat ini. Ya, Nabi dalam sebuah hadis mengatakan ketika beliau dikunjungi oleh sahabat-sahabatnya, jadi sahabatnya yang tidak tinggal bersama beliau, yang dari luar kota, datang menemui Nabi SAW. Ada yang sampai 10 hari nginap di Masjid Nabawi, ada yang 20 hari itu. Kemudian Nabi berpesan tentang siapa yang berhak menjadi imam. Beliau mengatakan, ya ummul qaumu aqra'uhum. Yang mengimami satu kaum, satu jamaah itu adalah aqra'uhum, yang paling bagus bacaannya. Yang paling bagus bacaannya.
dari sisi tajwidnya bagus bacaannya. Di dalam riwayat yang lain, ahfazuhum, jadi yang paling banyak hafalannya. Jadi yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Fa inhum fil qira'ati sawa, apabila bacaannya sama-sama bagus ya, bacaannya sama-sama bagus, hafalannya juga sama-sama banyak, fa a'lamuhum bis sunnah. Kriteria yang kedua adalah maka yang lebih tahu tentang sunnah. Sunnah di sini misalnya ketika sholat dia harus muroat, melihat keadaan jamaah. Kadang sholatnya juga pendek, kadang juga panjang. Kalau Nabi SAW kalau sholat subuh panjang-panjang, lebih dari 100 ayat yang beliau baca satu rakaat. Demikian juga sholat isya, beliau pernah juga panjang membaca surah Al-A'raf. Berapa ayat ini? Al-A'raf ini 205 ya. Ya. 206 ayat. Itu sholat isya. Berapa halaman ini? Banyak sekali gitu ya. Beliau membaca surah Al-A'raf pada waktu isya. Beliau juga ketika sholat isya ya kadang membaca wasyamsi waduhaha, kadang membaca was-sama'i wat-thariq, atau membaca sabihis, atau membaca wat-tini waz-zaitun. Maghrib beliau kadang membaca yang pendek, qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad. Beliau juga pernah membaca pada rakaat pertama wat-turi wa kitabim mastur, surah At-Tur. Kemudian rakaat yang kedua membaca wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma gawa, sampai akhir, sampai habis. Insyaallah kami belum pernah panjang-panjang, yang paling baca satu surah 2 kali atau 3 kali gitu. Pendek-pendek yang kita baca, belum sampai menyamai bagaimana yang dibaca oleh Rasulullah. Demikian juga hari Jumat, subuh Jumat Nabi sallallahu alaihi wasallam sering membaca Alif Lam Mim Sajadah pada rakaat pertama, dan pada rakaat kedua membaca hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Itu yang beliau baca. Ini tentang sunnah-sunnah. Demikian juga sunnah bagaimana kalau seorang imam misalnya batal. Ketika imam batal, maka yang di belakangnya yang menggantikan. Karena itu yang sholat di belakang imam adalah orang yang juga mengetahui tentang hukum-hukum sholat itu. Jadi pada saat imam batal, pada saat sedang ruku batal, jangan langsung keluar pada ruku. Kalau sedang ruku misalnya batal kemudian keluar, gimana jamaahnya nanti? Kalau kita ruku misalnya batal, sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah, baru kita keluar, baru diganti yang belakangnya. Atau ketika dalam keadaan sujud batal, ya Allahu Akbar dulu, jangan saya dibatal langsung keluar. Nah, gimana jamaahnya nanti mengetahui deh? Wah, ini kok lama sekali sujudnya di jamaah ini. Demikian juga ketika ditegur, ketika sholat ditegur, subhanallah. Nah, dia juga harus paham. Oh, subhanallah ini berarti saya keliru atau saya lupa. Nah, ketika imam itu lupa, misalnya seharusnya dia berdiri kemudian dia duduk dia, atau seharusnya dia duduk dia berdiri, maka nanti sebelum tahiyat dia sujud sahwi. Sujud sahwi karena apa? Karena al-imamu dhaminun wal muadzinu aminun. Imam itu menanggung sholatnya, semua jamaah ditanggung. Jamaah itu kurang-kurang sholatnya, imam yang tanggung jawab gitu. Karena itu imam harus betul-betul faqih, harus betul-betul paham tentang fikih-fikih sholat ini. Jadi ketika keliru dan ketika lebih rakaatnya, kapan sujudnya gitu kan? Kan ada sujud sebelum salam, ada sujud sesudah salam. Sujud sahwi ini ada gitu. Mungkin sudah dibahas di dalam kitab fikih. Nah, kata Rasulullah, kalau sama-sama pemahaman sunnahnya, fa aqdamuhum hijratan, maka yang lebih dulu hijrah dulu, zaman dulu. Lebih dulu hijrah atau lebih dulu masuk Islam. Nah, fa inhum fil hijrat isawa. Bacaannya sama bagusnya. Pemahaman tentang sunnah juga sama. Masuk Islamnya juga sama-sama. Maka yang terakhir baru
akbaruhum sinnan, maka yang lebih tua umurnya. Itu baru lebih tua umurnya. Karena Nabi SAW pernah menyuruh Abdullah bin Abbas yang umurnya 10 tahun jadi imam. Pernah menyuruh Ka'ab bin Malik, Rasulullah pernah menyuruh Ka'ab bin Malik menjadi imam. Rasulullah pernah menyuruh Abu Musa al-Asy'ari menjadi imam. Karena bacaan mereka bagus. Dan tidak ada di situ apa sahabat-sahabat, wah ini kok kecil-kecil jadi imam, enggak ada. Jadi karena mereka bacaannya lebih bagus dan juga pengetahuan sunahnya juga lebih bagus. Nah, itulah kriteria-kriteria yang menjadi imam. Dan juga ada tambahan lagi. Para ulama mengatakan bukan dalam hadis, mimbabil adab. Jadi mimbabil adab itu adalah salah satu para ulama mengatakan idza yuhibbuhumul jamaah. Nah, imam itu harus dicintai oleh jamaahnya. Ketika tidak dicintai oleh jamaahnya, maka sebaiknya tidak menjadi imam. Ini tambahan bukan dalam hadis. Jadi masuk pada tambahan-tambahan para ulama menyebutkan, ulama fikih menyebutkan karena sholat seseorang khusyuk dan tidaknya itu adalah kalau dia mencintai imamnya gitu ya. Dan imam itu juga mencintai jamaahnya gitu. Jadi ketika itu tidak terjadi, maka sholat seseorang bisa tidak khusyuk gitu ya. Nah, itu disampaikan oleh para ulama kita dalam kitab-kitab fikihnya, dalam adab-adabnya. Karena itu Nabi mengatakan, berpesan kepada kita semuanya, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya imam itu diangkat untuk diikuti gitu ya. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Tidak tiba-tiba menjadi imam gitu ya. Enggak, itu ditunjuk gitu ya. Demikian juga sebutkan dalam sebuah adab-adab juga, kita tidak boleh menduduki tempatnya imam kalau tidak imam yang memberikan izin itu ya. Jadi imam rawatib itu bertanggung jawab terhadap sholatnya para jamaah semuanya. Termasuk dalam sebuah adab lagi, ketika kita di rumah misalnya, ada tamu di rumahnya. Jadi si tamu ini nggak boleh duduk di tempat tuan rumahnya ini. La yajlisu rajul fi makani, nggak boleh kita duduk di situ. Ini membabil adab juga gitu ya. Demikian juga adab-adab juga, siapa yang berhak memberikan ceramah di sini juga ada adab-adabnya gitu ya. Tidak ucuk-ucuk langsung kok tiba-tiba memberikan ceramah, nggak ada itu. Ini bukan adab-adab Islam. Jadi adab-adab Islam itu adalah kalau diizinkan tafadhol silakan. Ulama-ulama nggak berani, Imam Syafi'i, Imam Malik itu nggak berani ngajar di Masjid Nabawi. Imam Malik ketika diberikan syahadah 70 ulama, itu baru beliau berani mengajar di Masjid Nabawi. Sebelumnya beliau tidak berani. Ditunjuk pun tidak berani gitu ya. Karena berat sekali. Karena menjadi seperti kami berbicara ini sangat berat sekali, urusannya dunia akhirat. Nanti yang pertama kali tanya sama Allah gitu ya. Pertama kali tanya sama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita tidak boleh sembarangan gitu ya. Jadi ketika kita sudah mendapatkan sebuah amanah, maka itu yang kita laksanakan. Tapi karena waktunya sudah habis, sampai di sini aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.